Di video kali ini saya akan motret sepak bola lagi. Tonton terus sampai habis, saya akan share tips dan triknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Bode. Welcome to Bodelicious Channel. Sebelum kita masuk ke inti dari video ini, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke channel Bodelicious di sini, di channel ini saya banyak membuat konten-konten tentang pembelajaran fotografi, baik itu fotografi dari basic, kemudian juga cara memotret kreatif lainnya seperti memotret panning, teknik memotret landscape atau cityscape, terus kemudian memotret sport fotografi, memotret satwa, dan memotret kreatif lainnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau belajar secara basic fotografi, teman-teman juga bisa mengecek dan menonton video-video yang ada di channel Bodelicious ini. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik sederhana yang biasa saya gunakan ketika memotret sport fotografi, terutama sepak bola. Kemudian juga alat-alat apa yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita memaksimalkan peralatan yang kita udah punya. Jadi kita tidak perlu beli langsung ganti alat-alat dengan tipe terbaru, baik itu kamera maupun lensa-lensa. Dan pertanyaan juga yang banyak saya terima juga, bagusan mana sih Bang? Bagusan kamera APS-C atau kamera full frame ya? Dan tentunya masing-masing kamera, baik itu kamera APS-C maupun kamera full frame, itu punya keuntungan masing-masing. Pada bodi kamera APS-C itu terdapat yang namanya crop factor, yaitu faktor pengali yang ada pada bodi kamera. Misalnya umumnya itu faktor pengalinya itu 1,5 atau 1,6 pada kamera Canon. Misalnya kita menggunakan kamera Canon dengan lensa 70-300, berarti lensa 70-300 pada bodi kamera APS-C itu dikalikan 1,6 menjadi 112 mili sampai dengan 480 mm. Jadi jangkauannya menjadi bertambah dengan menggunakan bodi kamera APS-C. Kemudian untuk teknik pemotretannya, banyak teman-teman juga yang bertanya mengenai teknik pemotretan, apakah harus menggunakan mode pemotretan manual atau mode yang lain. Dan menurut saya di sini buat teman-teman yang baru belajar, terutama yang mungkin belum menguasai tentang pengertian atau prinsip dari segitiga exposure, dan untuk proses belajar, dan tapi kan juga tentunya kita mau mulai langsung memotret ya, ada baiknya tidak menggunakan mode manual, namun bisa juga menggunakan mode pemotretan yang lain seperti mode speed priority ataupun juga mode aperture priority. Pada pemotretan sepak bola kali ini saya menggunakan mode aperture priority. Alasan pertama kenapa saya memilih menggunakan mode aperture priority, karena dengan mode aperture priority saya bisa mengontrol background blur atau bokeh dari subjek utama, sehingga saya bisa meminimalisir background yang terlalu ramai di belakang para pemain bola, sehingga subjek utama yang kita foto itu jadi lebih menonjol. Dan alasan yang kedua kenapa saya memilih menggunakan aperture priority untuk memotret sport itu juga terkait dengan hukum segitiga exposure dalam fotografi. Ketika kita menggunakan aperture yang besar, maka kamera akan menyesuaikan dengan memberikan nilai shutter speed yang tinggi. Misalnya saya menggunakan f2,8, maka kamera umumnya akan memberikan saya shutter speed itu bisa 1/200 sampai 1/500 detik. Dan menurut saya, ya sepengalaman saya memotret sport fotografi, untuk nilai 1/200 detik sampai 1/500 detik itu sudah cukup ya, udah bisa membekukan pergerakan para pemain bola. Untuk settingan aperture priority di sini, setelah kita menyalakan kamera kita memutar tombol dial yang ada pada bodi kamera, pilih mode A atau AV pada kamera Canon, kemudian
pilih aperture yang paling besar pada lensa kita. Misalnya teman-teman lensanya f-nya 3,5, ya set ke 3,5 atau f4 atau f2,8. Untuk settingan ISO-nya, berapa ISO yang kita pakai itu juga tergantung. Apabila kita memotret di outdoor dan kondisi cahaya mataharinya juga cukup bagus ya, terang gitu ya, kita bisa start dari ISO yang rendah, yaitu ISO 100. Namun apabila cahaya fluktuatif ya, bisa aja awan lewat terus kemudian berubah menjadi agak gelap. Dan supaya nggak kehilangan momen dan supaya kita nggak repot kutak-katik ngerubah ISO, dan kita bisa set ISO kita pada posisi auto. Dan untuk shutter speednya pada mode aperture priority di sini kita tidak bisa rubah-rubah. Jadi secara otomatis akan ditentukan oleh kamera sesuai dengan nilai aperture yang kita tentukan. Dan juga yang penting jangan lupa untuk menggunakan mode autofocus continuous pada kamera kita. Atau kalau di kamera Canon tuh namanya servo atau iServo. Karena waktu kita memotret sport fotografi, kita itu artinya memotret subjek yang bergerak, di mana para pemain bola itu bergerak ke sana kemari, sehingga kita membutuhkan autofocus juga yang bisa mengikuti pergerakan dari subjek yang ingin kita foto. Terus udah, itu aja settingan yang saya pakai. Selanjutnya tinggal memotret. Klik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar sport fotografi. Semoga penjelasan saya cukup jelas, dan bila mungkin masih ada pertanyaan ataupun komentar, teman-teman bisa tulis komentar di kolom yang ada di bawah ini. Dan bila teman-teman suka pada video-video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Salam.